Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini kita akan ngomongin satu buah laptop yang baru aja dikeluarin sama Asus, yaitu Asus ZenBook 14. Gak ngerti kenapa yang namanya Asus ZenBook itu selalu mencuri perhatian gue dengan desainnya yang punya look cantik. Lepas dari spesifikasinya, bentuk laptop ini harus gue apresiasi ya. Edge-to-edge keyboard, nano edge display, number pad yang menjadi satu dengan touchpad. Jadi looknya emang bisa dibilang selain cantik juga elegan. Penggunaan ergolift yang menjadi ciri khas laptop Asus juga hadir di sini, memberikan efek nggak cuma ngetik aja, tapi juga efek ke suara dari certified speaker by Harman Kardon yang letaknya ada di bawah bodi dari Asus ZenBook 14. Intinya secara desain dan juga look, Asus ZenBook 14 ini dipikirkan dan juga didesain dengan baik oleh Asus, dan nggak berhenti di situ, super portable pula karena tipisnya itu hanya 13,9 mili dan juga punya berat hanya 1,13 kg saja. Secara spesifikasi, varian yang gue pegang ini menggunakan Intel i7 10th Gen dengan clock speed 1,3 GHz, grafiknya integrated, RAM-nya 16 GB onboard LPDDR4X, storage-nya 512 GB PCIe 3.0 SSD, Wi-Fi 6, 67 Wh battery dan menggunakan power adapter Type-C 65W, screen-nya 14 inci, Full HD, IPS dan sudah anti-glare. Ngomongin soal angka benchmark, angka yang gue punya saat gue ukur menggunakan Cinebench 15 itu adalah 707 untuk CPU score, sementara di OpenGL gue bisa mendapatkan 63,84 FPS. Diukur menggunakan Cinebench 20, angka yang gue punya itu adalah 1101 PTS, sementara diukur menggunakan Geekbench 5.1, single core-nya ada di angka 1249 dan multi-core score-nya ada di angka 4142. Straight out of the box, ngelihat dari chargernya, bentuk laptopnya, dan juga spesifikasinya, walaupun bisa dibilang cukup powerful untuk penggunaan sehari-hari, tapi laptop ini bukan laptop editing video. Walaupun mungkin kalau motong-motong bisa, tapi kalau misalkan editing video berat 4K, misalkan gue nyoba pakai DaVinci Resolve, dia berjalan dengan cukup heavy, jadi gue tidak menyarankan. Cuman kalau lo penggunaannya untuk daily use, buka Words, Excel, PowerPoint, tentu laptop ini tidak ada masalah sama sekali. Lo mau pivoting table aman, mau bikin presentasi yang agak sedikit berat juga aman. Dan untuk penggunaan multimedia, karena kita kerja sambil main juga kadang-kadang, layarnya walau gue nggak menemukan sertifikasi apapun untuk si Asus ZenBook 14 ini, tapi pewarnaannya sudah vibrant dan suara yang dihasilkan oleh speakernya itu bisa dibilang tidak terlalu ngebass, tidak wide juga secara soundstage-nya, tapi clear lah mid-nya dan juga treble-nya. Jadi oke, untuk penggunaan YouTube aja dalam ruangan masih aman. Asus ZenBook 14 ini juga sudah memiliki Windows Hello features. Jadi buat lo yang malas ngetik-ngetik buat login, hanya one click away, satu tombol power dan lo langsung bisa login. Sesimpel itu menggunakan face recognition dari Windows Hello. Tentu nggak lengkap kalau kita ngomongin satu buah laptop tanpa user experience-nya. Dipakai ngetik hitungannya aman, travel key-nya juga masih nyaman, tidak terlalu aneh-aneh. Touchpad-nya juga hitungannya responsif. Satu hal yang menjadi perhatian gue di sini adalah sebenarnya posisi touchpad yang bisa dibilang agak sedikit off axis ke sebelah kanan, jadi dia tidak benar-benar ada di tengah. Sebenarnya sih kalaupun lo ngetik dengan posisi si touchpad ini terpegang, si kursor tidak akan bergeser kemana-mana karena teknologinya Asus memang sudah se-advance itu. Tapi yang jadi sedikit rasa mengganggu adalah di bagian telapak tangan sebelah kanan ada seperti garis touchpad yang berasa, sementara di tangan sebelah kiri tidak ada rasa garis touchpadnya. Mungkin ini bukan satu buah hal yang masalah besar, cuman hitungannya kalau lo orang yang sangat senang dengan simetris dan juga agak-agak sedikit OCD, somehow ini agak sedikit ya gitu. It's not a big deal, but it is there. Ngomongin masalah kenyamanan, untuk jumlah port yang ada di Asus ZenBook 14 ini hanya 2 USB Type-C port, satu port HDMI, satu port USB biasa, dan juga satu port untuk micro SD card reader. Apakah ini cukup buat lo? Gue nggak tahu karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda, tapi gue mempertanyakan kemana audio portnya? Hai, audio port, kamu di mana? Pada akhirnya kalau lo perlu laptop hanya untuk pekerjaan harian seperti ngetik, pivoting table, dan juga bikin presentasi, si Asus ZenBook 14 ini works just
fine, tidak ada masalah sama sekali. Beberapa hal yang masuk dalam perhatian gue seperti jumlah port dan juga touchpad tadi sebenarnya balik adalah preferensi masing-masing. Bisa berbeda antara kebutuhan gue dan juga kebutuhan lo, jadi silahkan disesuaikan aja. Sayangnya untuk masalah harga seperti biasa gue belum dapat bocoran, tapi silahkan lihat kolom deskripsi, gue bakal taruh di sana. Dan silahkan ceritakan menurut lo sendiri gimana si Asus ZenBook 14 ini. Apakah akan menjadi media kerja atau media ngetik lo selanjutnya? What do you think? Tulis di kolom komentar, gue tunggu jawabannya. Buat sekarang Taufik Nubo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.